Assalamualaikum warahmatullahi sobatku dimanapun berada. Semoga saat kamu mendengarkan ini dalam keadaan sehat dan tetap enjoy menjalani kehidupan. Dengan saya Jakaria. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sketsa filsafat karya Ustadz Hasan Abu Ammar yang terdiri dari 7 bahasan utama yang terbagi ke dalam pasal-pasal dan terbagi lagi ke dalam poin-poin penting yang saling berkaitan. Buku sketsa filsafat ini mudah untuk dipahami sehingga pas banget deh bagi peminat filsafat, baik yang baru saja memulai belajar filsafat maupun yang sudah lama mendalami filsafat. Dan bagi yang tidak suka filsafat, sebaiknya jangan didengarkan. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pembahasan. Kali ini kita masuk pada bahasan yang keempat. Pembahasan keempat ini dia membahas 3 mutu: wajib, mungkin, dan terlarang. Pasal 1, definisi ketiga mutu tersebut. Maksudnya adalah setiap pahaman kalau dihubungkan dengan wujud, maka bisa dihasilkan beberapa hal. Wajib adanya, terlarang adanya, atau tidak kedua-duanya. Yang pertama itulah yang disebut dengan wajib, sedang yang kedua disebut dengan mustahil atau terlarang. Dan yang ketiga disebut mungkin. Dengan bahasa yang lain dapat dikatakan bahwa kalau keberadaan sesuatu itu merupakan kedaruratan, tidak bisa tidak, maka inilah yang disebut wajib atau mesti. Tapi kalau ketiadaannya yang darurat, maka ialah disebut dengan mustahil, terlarang. Ketidakdaruratan kedua-duanya, yakni ia tidak terlarang untuk ada sekalipun tidak pula mesti, maka ialah yang disebut dengan mungkin. Ketiga mutu di atas tergolong ilmu mudah yang tidak perlu, bahkan tidak bisa didefinisi. Adapun definisi yang baru saja saya bacakan adalah definisi hanyalah penjelasan kata sebagaimana pengetahuan biasa. Pasal 2, bagian-bagian 3 mutu. Secara global, masing-masing dari ketiga mutu itu memiliki bagian-bagian. Yang pertama, karena dirinya. Yang kedua, karena selainnya. Dan yang ketiga, karena dihubungkan. Maksud dari karena dirinya adalah diri sesuatu atau zat sesuatu itu cukup untuk dijadikan penetap atau alasan ditetapkannya bagi mutu-mutu di atas tanpa harus memperhatikan selainnya. Maksud dari karena selainnya adalah bahwa ketermutuan sesuatu dengan mutu-mutu di atas dikarenakan wujud lain selain dirinya. Sedang maksud dari karena dihubungkan adalah bahwa ketermutuan dikarenakan penghubungnya dengan wujud lain. Wajib karena dirinya, yang dikenal juga dengan wajib zat, adalah yang kewajibannya adanya dikarenakan dirinya sendiri, seperti sang wajib wujud, yaitu Tuhan. Karena kewajiban atau kemestian adanya tidak memerlukan kepada wujud lain, dan wajib karena selainnya adalah keberadaan wujud-wujud mungkin, di mana keadaannya menjadi wajib karena sebabnya. Yakni manakala adanya sebabnya, maka wujud mungkin itu menjadi wajib adanya. Sedang wajib dihubungkan adalah yang keberadaannya menjadi mesti manakala dihubungkan dengan selainnya, seperti wujud-wujud mutadai fain. Misalnya bawah, maka ia menjadi mesti manakala atas telah ada. Begitu pula sebaliknya. Sementara mustahil karena dirinya, yang juga dikenal dengan mustahil zat, adalah yang tidak mungkin adanya karena dirinya sendiri. Artinya, dirinya sendirilah yang menuntut ketiadaannya dan kemustahilan keberadaannya. Seperti sekutu Tuhan. Bertemunya dua kontradiksi tiada Tuhan yang dicipta
masuknya benda besar ke dalam yang lebih kecil, lebihnya akibat dari sebab, dan lain-lain sebagainya. Dan mustahil karena selainnya adalah yang kemustahilannya itu disebabkan selain dirinya, seperti kemustahilan adanya sesuatu yang tadinya mungkin dikarenakan tidak adanya sebab keberadaannya, atau ketiadaan sesuatu yang tadinya mungkin yang dikarenakan adanya sebab keberadaannya. Jadi yang tidak ada sebabnya, maka ia mustahil ada. Begitu pula yang sudah ada sebabnya, maka ia mustahil tiada. Inilah yang dikatakan mustahil atau terlarang karena selainnya. Sedang mustahil karena dihubungkan adalah yang kemustahilannya itu karena penghubungan dengan selainnya, seperti mustahilnya adanya salah satu mutadafain manakala yang lainnya belum ada. Begitu pula mustahilnya setiadanya salah satu mereka manakala salah satunya sudah ada. Selanjutnya, mungkin karena dirinya, yang dikenal juga dengan mungkin zati, adalah yang kemungkinannya itu karena zat dan esensi dirinya sendiri, seperti esensi yang keberadaannya bersifat mungkin. Sebab esensi-esensi itu secara dirinya atau zati tidak memiliki kedua kedaruratan ada dan tiada, dan mungkin karena selainnya tidak mungkin ada. Mungkinkan adanya sesuatu yang mungkin karena selainnya, maka dirinya sendiri adalah wajib, mustahil atau mungkin itu sendiri. Karena mutu tidak lebih dari 3 hal itu. Kalau kedua pertama, maka jelas tidak mungkin. Sebab melazimkan perubahan esensi atau zat sesuatu. Dan kalau yang ketiga, maka jadi tak berguna dan sia-sia. Artinya penambahan dan penamaan tersebut tidak memberikan hasil apapun. Sedang mungkin karena dihubungkan adalah yang kemungkinannya disebabkan penghubungan dengan lainnya, seperti 2 Tuhan atau 2 wajib wujud yang diumpamakan. Ketika dikatakan sebagai Tuhan atau wajib wujud, maka keduanya mestilah berdiri sendiri. Dan keberdirian sendiri ini tidak mungkin terjadi kecuali kalau dirinya tidak terbatas. Sebab ketika sesuatu itu tidak terbatas, maka ia tidak akan memiliki awal dan akhir. Dan yang tidak ada awalnya, maka ia tidak pernah ada permulaannya, yakni tak pernah tiada sehingga bermula dari titik awal itu. Jadi, dari sisi ketuhanan atau kewajiban wujud, keduanya mestilah tidak terbatas. Tapi kalau dilihat dari sisi bahwa keduanya akan saling membatasi, manakala dikatakan ada, maka keduanya jadi terbatas, di mana pada akhirnya akan menjadi berawal. Sementara ketika sesuatu itu berawal, maka ia tidak lagi wajib ada, atau tidak lagi menjadi Tuhan, karena berarti ia pernah tiada. Dan sesuatu yang ada, yang didahului oleh tiadanya, maka zatnya adalah mungkin, bukan wajib atau Tuhan. Inilah yang disebut dengan mungkin karena dihubungkan. Demikian untuk pasal 1 dan 2, sobatku. Jangan lupa terus mengikuti channel ini. Kita akan lanjutkan ke pasal 3. Semoga bermanfaat. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.